Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat, Ibu Purnamaswari Prapnuwanti sebagai dosen pengampu mata kuliah Darsana. Di sini, kami memaparkan materi tentang Nyaya Darsana. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan nama saya Putri Cinta Dewi dengan NIM akhir 29 sebagai moderator. Dan teman saya, Kade Erna Dewi, dengan NIM akhir 31 sebagai penyaji. Topik pembahasan yaitu pengertian Darsana, pengertian Nyaya Darsana, pendiri Nyaya Darsana, sifat dan sistem Nyaya Darsana, nilai pendidikan, dan pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke topik yang pertama. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Darsana. Kata Darsana berasal dari akar kata dras yang artinya melihat. Jadi kata Darsana artinya penglihatan atau pandangan. Kata Darsana dalam hubungan ini berarti pandangan yang memandang tentang kebenaran atau filsafat. Jadi, Darsana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Pengertian Nyaya Darsana. Sedangkan untuk Nyaya sendiri artinya suatu penelitian analitis dan kritis yang dilakukan dengan proses diskusi dan argumentasi untuk mencari sebuah kebenaran dengan memakai pembuktian secara logika. Jadi, Nyaya Darsana dapat diartikan sebagai suatu cara dalam memperoleh kebenaran Brahman melalui logika. Sistem filsafat ini secara kritis berurusan dengan masalah-masalah metafisika dan mengandung diskusi tentang psikologi, logika, metafisika, dan teologi. Nyaya Darsana juga merupakan bagian dari Sat Darsana yang termasuk dalam kelompok Astika, yang mana kelompok filsafat Astika ini meyakini bahwa Weda merupakan pengetahuan dan kebenaran yang tertinggi dan juga meyakini bahwa moksa sebagai tujuan utama dan akhir manusia. Pendiri Nyaya Darsana. Filsafat Nyaya Darsana ini didirikan oleh Maharshi Gautama sekitaran abad keempat sebelum Masehi. Rsi Gautama menuliskan sistem ini di dalam Nyaya Sutra. Rsi Gautama mendirikan filsafat Darsana ini berdasarkan ilmu perdebatan Tarkawidya dan ilmu diskusi Wadawidya, di mana filsafat ini menggunakan pendekatan nalar dan logika untuk melihat alam semesta dan juga objek dengan panca indriya secara realitas atau nyata. Jadi, sifat ajaran Nyaya Darsana ini adalah realitas atau nyata bentuknya. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu sifat filsafat Nyaya. Pandangan tentang dunia ini mampu kita ketahui melalui pikiran yang dibantu oleh panca indera. Secara sistematik, semua pengetahuan dinyatakan dalam 4 keadaan, yaitu yang pertama, subjek atau si pengamat atau pramata. Yang kedua, objek yang diamati atau prameya. Yang ketiga, hasil dari pengamatan atau pramiti. Yang keempat, cara untuk mengamati atau pengamatan atau pramana. Materi selanjutnya yaitu sistem filsafat Nyaya. Sistem filsafat Nyaya yaitu mengedepankan proses berpikir serta analisis mendalam melalui tahapan-tahapan yang diperoleh melalui metode nalar, sehingga kebenaran mampu diterima oleh logika. Berikut 4 metode pemecahan ilmu pengetahuan yang digunakan dalam Nyaya Darsana.
yang disebut catur pramana. Yang pertama, praktiasa pramana, yaitu pengamatan langsung. Dalam praktiasa pramana terdapat 2 tingkatan, yaitu nirwikalpa adalah pengamatan yang tidak menentukan, dan sarwikalpa adalah pengamatan yang menentukan. Yang kedua, amumana pramana, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari suatu objek dengan menarik kesimpulan. Dalam amumana pramana terdapat 5 tahapan dalam menyimpulkan. Yang pertama, pratijna adalah pengenalan objek. Yang kedua, hetu adalah alasan penyimpulan. Yang ketiga, udaharana adalah menghubungkan dengan aturan umum tentang suatu masalah. Yang keempat, upanaya adalah pemakaian aturan umum itu pada kenyataan yang dilihat. Yang kelima, nigaman. Nigaman adalah penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Yang ketiga, upamana pramana, yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perbandingan kesamaan-kesamaan yang ada atau terjadi pada satu objek dengan objek lainnya. Yang terakhir atau yang keempat, sabda pramana, yaitu mendengarkan kesaksian-kesaksian seseorang yang dipercaya. Di sabda pramana terdapat 2 jenis kesaksian. Yang pertama, laukika. Laukika sabda yaitu kesaksian dari orang-orang yang dipercaya. Yang kedua, waidika sabda, yaitu bentuk kesaksian didasari pada naskah-naskah suci Weda Sruti. Materi selanjutnya yaitu nilai pendidikan dalam ajaran Nyaya Darsana. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ajaran Nyaya Darsana adalah: karena sistem filsafat ajaran Nyaya Darsana mengedepankan sebuah kebenaran yang sifatnya mampu diterima oleh logika berpikir manusia. Jadi, nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya yaitu ajaran Tarka Widya, ilmu perdebatan, dan Wada Widya, ilmu diskusi. Sebab kedua ajaran ini adalah media guna bisa mencapai sebuah kebenaran. Ajaran Tarka Widya dan Wada Widya adalah media pencapaian kebenaran yang bersifat analisis, kritis, dan logis untuk membedakan pengetahuan yang valid dan non-valid. Intelektual dan pikiran logis merupakan dasar filsafat Nyaya guna mengungkapkan dan mengkaji sebuah kebenaran sehingga mampu bermanfaat untuk semua orang. Materi selanjutnya yaitu contoh pengimplementasian ajaran Nyaya Darsana. Contoh pengimplementasian ajaran Nyaya Darsana adalah pada saat menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Dalam ajaran Nyaya Darsana disebut Wada Widya atau ilmu diskusi yang dapat memberikan hasil yang logis, masuk akal, serta dapat diterima oleh semua orang. Demikian yang kami bisa sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.